Diambil dari kisah nyata, yang dialami oleh Pak Supardi yang harus kembali naik gunung setelah dia menemukan sebuah golok kuno yang ada di Gunung Merbabu. Malam itu, pukul 2 dini hari Pak Supardi mengigau dan berteriak meminta tolong. Dan pada hari berikutnya, istri Pak Supardi kesurupan. Membuat kaget warga sekitar dan berdatangan ke rumah Pak Supardi. Hal ini berlangsung selama 3 hari 3 malam setelah Pak Supardi membawa sebuah golok ketika turun dari Gunung Merbabu saat acara pembukaan rute jalur baru. Pak Supardi adalah seorang laki-laki paruh-baya yang kesehariannya bekerja sebagai petani dan merupakan salah satu anggota pecinta alam. Singkat cerita, pada tanggal 3 Oktober 2013 Pak Supardi mendapatkan kabar dari teman setimnya bahwa pada hari Minggu akan diadakan pembukaan jalur baru untuk rute Puncak Merbabu via Timboa. Dengan senang hati, Pak Supardi bersedia mengikuti kegiatan tersebut. Dan hari itu, Pak Supardi membicarakan hal ini kepada istrinya, dan istrinya pun mengizinkan Pak Supardi untuk mengikuti kegiatan itu. Tiba saatnya, pada tanggal 6 Oktober, atau 3 hari setelah pemberitahuan itu, Pak Supardi berangkat menuju camp dengan semua bekal dan peralatan yang sudah disiapkan. Pak Supardi berangkat sendirian dari rumah dengan menggunakan sepeda motornya, dan menghampiri Suwarno, temannya yang berada di desa sebelah karena kebetulan motor Suwarno sedang mogok. Sampai camp, Pak Supardi pun bertemu dengan teman-teman yang lain, dan mengadakan rapat sebentar sebelum acara dimulai. Dalam tim itu ada 15 peserta yang mengikuti acara itu, dan semua peserta adalah laki-laki. Ketua tim memutuskan untuk membagi 3 kelompok untuk memudahkan pekerjaan. Kelompok pertama pembukaan jalan, kelompok kedua pembuatan pos, yaitu pos 1 sampai pos 8, dan kelompok ketiga yang menyiapkan konsumsi. Pak Supardi masuk dalam kelompok 2, yaitu pembentukan pos. Pada pukul 9 siang, tanggal 6 Oktober 2013, mereka membuka acara dan memulai pekerjaan. Ketua tim berjalan menyusuri gunung yang masih dipenuhi dengan semak, dan membersihkan rumput untuk dibuat rute pendakian. Pembukaan jalan sudah siap dan Pak Supardi dan temannya membuat pos 1. Mulai dari pembuatan papan petunjuk, dan membersihkan rumput sekitar supaya bisa ditempati tenda bagi pendaki. Singkat cerita, sampai dengan pembuatan pos 6, hari sudah sore, sekitar pukul 17 waktu setempat. Mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak dan ngecamp di pos 6. Sementara kelompok 1, sudah sampai di atas dan kemungkinan juga ngecamp. Dan kelompok 3 juga sudah berjalan menuju kelompok 1. Pagi tiba, kelompok 2 yang merupakan kelompok Pak Supardi, segera membereskan tenda dan barang bawaan untuk melanjutkan kegiatan. Mereka berlanjut sampai selesai dan ketika mereka berada pada pos terakhir, yaitu pos 8, mereka beristirahat karena hari sudah siang dan terik. Mereka membuka tikar dan merebahkan tubuh di atas tikar untuk beristirahat dan menikmati angin. Kali ini semua tim sudah berkumpul dan berencana ngecamp di pos 8 untuk beristirahat dan akan turun esok hari. Dalam kesibukan, Pak Supardi dan Suwarno berizin untuk naik lagi sebentar. Pak Supardi bersama Warno naik lagi beberapa meter dari tempat mereka istirahat. Hampir sampai puncak, Warno terpukau dengan adanya tatanan batu yang sangat rapi. Warno berhenti sejenak dan melihat-lihat di sekitaran sana. Akhirnya Pak Supardi dan Warno berkeliling di sekitar sana untuk melihat-lihat keadaan. Tempat itu luas dan datar, seakan pernah ada penghuni di tempat tersebut. Dari jauh Pak Supardi memperhatikan di sekitaran dan melihat ada sesuatu yang menarik. Pak Supardi pun mendekat ke arah itu dan berkata kepada Warni bahwa ada sesuatu yang menarik. Setelah mereka mendekat, mereka menemukan batu bundar dan tengahnya ada tumpukan batu lagi. Pak Supardi pelan-pelan membuka batu yang menumpuk itu, dan ternyata batu itu merupakan lumpang. Atau, alat tradisional yang digunakan untuk menumbuk gabah. Di tempat lain, Warno juga melihat adanya lubang bulat yang mana bulatannya sangat rapi, bulatan dengan diameter sekitar 20 cm dan kedalaman sekitar 1 meter. Di sekeliling bulatan sudah ditumbuhi rumput yang menutupi lubang itu. Karena penasaran, Warno memanggil Pak Supardi untuk mendekat, dan mereka membuka untuk melihat isi dari lubang itu. Setelah terbuka dan lubangnya terlihat dangkal, Pak Supardi mencoba memasukkan tongkatnya ke dalam lubang itu untuk memastikan ada benda lain di dalam lubang itu. Dan benar saja, Pak Supardi menemukan sesuatu mirip dengan golok, tapi sudah berkarat dan tertutupi tanah. Pak Supardi pun mengambilnya tapi si Warno agak takut kala itu. Warno melarang Pak Supardi untuk membawanya pulang.
Tapi Pak Supardi memasukkan golok itu ke dalam tas ranselnya, dan meminta supaya Warno diam saja dan tidak bilang kepada siapa-siapa. Pak Supardi mengharapkan jika golok itu merupakan golok yang berharga. Setelah itu, Pak Supardi dan Warno kembali ke rombongan dan menceritakan akan hal yang mereka temukan di atas. Dengan adanya cerita itu, teman-teman yang lain pun menuju tempat yang dimaksud oleh Pak Supardi dan Warno karena penasaran. Singkat cerita, hari sudah pagi dan mereka bersiap untuk turun. Semua sudah dikemas, lalu mereka pun turun. Dalam perjalanan mereka masih bertanya-tanya dengan adanya lumpang dan tatanan batu yang sangat rapi. Dan dalam percakapan mereka, ketua tim berkata kepada tim supaya tidak membawa pulang apapun dari gunung. Mendengar hal itu Warno langsung menatap Pak Supardi dan dengan diam. Mereka pun sampai di camp terakhir dan beristirahat sejenak sambil menikmati secangkir teh di rumah camp itu. Mereka masih membahas masalah lumpang itu, sampai akhirnya Pak Wargi angkat bicara di tengah-tengah mereka. Pak Wargi adalah tuan rumah dari rumah camp itu dan merupakan sosok tertua di desa itu. Dan yang mengelola rumah tempat campnya adalah anaknya. Pak Wargi menjelaskan bahwa dulu pernah ada yang tinggal di gunung itu karena melarikan diri dari Belanda. Pak Wargi juga menyebutkan bahwa di atas juga ada sebuah makam, yang mungkin belum mereka jumpai saat pembukaan jalan. Setelah selesai melepas lelah, mereka pun kembali pulang ke rumah masing-masing. Pak Supardi masih berboncengan dengan Warno. Dalam perjalanan, Warno masih takut karena Pak Supardi membawa pulang sesuatu dari gunung. Tapi Pak Supardi acuh dengan hal itu dan meyakinkan kepada Wardi tidak akan ada apa-apa. Singkat cerita, mereka sudah sampai di rumah masing-masing. Pak Supardi membuka ranselnya dan mengambil golok yang dibawanya dari gunung. Tanpa beristirahat dulu, Pak Supardi langsung menuju halaman belakang untuk mencuci golok itu. Istrinya yang melihatnya lantas menanyakan kepada Pak Suwardi akan golok itu, tapi Pak Supardi bilang jika golok itu pemberian dari orang Timboa. Istrinya pun tidak mempedulikannya, dan melanjutkan kegiatannya. Selesai mencuci golok, lalu Pak Supardi menyimpan golok itu di sebuah lemari kayu. Singkat cerita, maghrib tiba dan Pak Supardi pergi ke masjid untuk sholat maghrib berjamaah. Pulang dari masjid, Pak Supardi terkejut karena golok yang disimpan di lemari, sekarang berada di luar rumah. Kemudian Pak Supardi menanyakan kepada istri dan anaknya, kenapa goloknya berada di luar. Tapi karena memang mereka tidak menyentuhnya sama sekali, ya, mereka tidak mengakuinya. Pak Supardi menyimpannya kembali ke dalam lemari yang tadi dan menguncinya. Kemudian mereka makan malam bersama. Mereka bercakap-cakap, dan istri Pak Supardi menanyakan lagi mengenai golok itu. Pak Supardi masih belum mengatakan hal yang sebenarnya mengenai golok itu, dan masih berbohong. Malam tiba, mereka tidur. Jam 2 malam, istri Pak Supardi terkejut karena tiba-tiba Pak Supardi terbangun dari tidurnya dan berteriak. Istri Pak Supardi mencoba menenangkan Pak Supardi dan menyuruhnya pergi berwudu. Pak Supardi pun melangkah menuju kamar mandi untuk berwudu. Tepat di sebelah lemari tempat golok itu disimpan, terdengar suara gelodak sekali yang membuat Pak Supardi nampak kaget. Keesokan harinya, Pak Supardi mengambil golok itu dan membawanya kepada Warno. Pak Supardi menceritakan semua kejadian yang dialaminya. Warno menyuruh Pak Supardi untuk segera mengembalikan golok itu ke tempat semula. Tapi permintaan Warno lagi-lagi tidak dipedulikan. Golok itu dibawa pulang lagi oleh Pak Supardi, dan mencoba lagi dengan membacakan surat-surat Al-Quran dengan tujuan untuk mengusir roh jahat. Tapi kekuatan iman Pak Supardi belum seberapa, sehingga membuat golok itu justru semakin ngamuk. Maksudnya, pemilik golok itu yang ngamuk. Makhluk halusnya. Malam harinya, Pak Supardi bersama keluarganya makan malam bersama seperti biasa. Dan kali ini, mereka dikejutkan dengan suara glodok-glodok dari arah lemari. Pak Supardi mencoba melihatnya, membuka lemari dan melihat goloknya masih dalam posisi awal. "Ah, tikus," kata Pak Supardi. Selesai makan malam, anak Pak Supardi yang bernama Siwi menuju kamarnya untuk belajar. Ketika Siwi hendak membuka pintu kamar, Siwi tiba-tiba teriak kagum. Siwi melihat sosok orang tua yang berdiri di pojokan kamarnya. Pak Supardi dan istrinya menghampiri Siwi, tapi orang tua itu sudah menghilang. Siwi tidak berani tidur sendirian, dan malam ini ibunya menemani Siwi. Tengah malam tiba, pada waktu yang sama seperti sebelumnya. Pak Supardi kembali berteriak, terbangun dari tidurnya.
Singkat cerita, hari ketiga Pak Supardi masih membiarkan golok itu di dalam lemari dan membuat si golok semakin marah dan murka. Membuat istri Pak Supardi kesurupan. Kesurupan sosok orang tua yang ada di pojokan kamarnya Siwi, menjelaskan kepada Pak Supardi agar segera mengembalikan golok itu, malam itu juga. Jika tidak, sosok tadi tidak akan mau keluar dari tubuh istrinya. Karena saat itu masih jam 6:30 malam, membuat warga sekitar mendatangi rumah Pak Supardi termasuk Warno. Warno berkata kepada Pak Supardi, "Sampean lak wes tak kandani tu Pak, tak kon balek no wae." Kata Warno, yang artinya, "Kamu kan sudah saya bilangin, itu goloknya dikembalikan saja." Pak Supardi hanya terdiam dan mengangguk. Kemudian menyuruh Warno untuk datang ke rumah Pak Sopyan, yaitu seorang kiai yang ada di desa itu. Pak Kiai datang ke rumah Pak Supardi dengan dibonceng Warno. Pak Sopyan lantas berdialog dengan istri Pak Supardi yang masih kesurupan, dan negosiasi jika golok itu akan dikembalikan esok hari karena hari itu sudah larut malam dan langit mendung. Tapi permintaan Pak Sopyan kepada sosok orang tua yang ada di dalam badan istri Pak Supardi itu tidak diindahkan. Hal itu membuat istri Pak Supardi yang sedang kesurupan itu terus mengerang, memberontak dan marah. Pak Sopyan pun membacakan sebuah ayat, dan membuat sosok yang berada di dalam tubuh istri Pak Supardi akhirnya keluar. Karena kemudian malam itu turun hujan, jadi Pak Supardi memutuskan untuk mengembalikan golok itu pada esok hari. Hal ini membuat Pak Kiai berjaga di rumah Pak Supardi karena takut akan terjadi apa-apa lagi kepada keluarga Pak Supardi. Pak Kiai menceritakan semuanya mengenai sosok yang merasuki istri Pak Supardi. Dia adalah sosok yang sudah lama tinggal di Gunung Merbabu, yaitu di daerah Watu Tumpang, Puncak Merbabu via Timboa. Dan dengan penjelasan panjang Pak Kiai itu akhirnya menyadarkan diri Pak Supardi untuk segera mengembalikan golok itu ke tempat semula. Keesokan harinya, Pak Supardi bersama Warno kembali ke Gunung Merbabu untuk mengembalikan golok yang dibawanya. Selesai.